Itu yang keenam. Sedangkan kebijakan yang ketujuh, saudara-saudara, ini berlaku untuk pejabat pemerintahan, para menteri, pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk saya dan Wakil Presiden, agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat jajaran pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat, dengan administrasi yang baik, dengan serah terima yang baik, untuk menghindari fitnah. Dulu pernah dengar katanya kompleks menteri di Widya Chandra dan di Jalan Denpasar, ketika dikembalikan ada yang hilang, macam-macam. Saya tidak ingin ada isu begitu lagi. Serah terima yang baik, dicek yang baik, dan kemudian dikembalikan. Untuk saya, Presiden dan Wakil Presiden, kita harus meninggalkan rumah jabatan paling lama setidak-tidaknya pada tanggal 20 Oktober. Sudah siap untuk diisi, digunakan oleh Presiden baru dan Wakil Presiden baru, termasuk kendaraan saya dengan kendaraan Wakil Presiden akan kami serahkan pada tanggal 20 Oktober itu juga. Setelah kita servis dulu Pak Budiono, dengan demikian tidak ada masalah apapun ketika digunakan oleh pejabat yang baru. Para menteri harap meninggalkan rumah dinasnya paling lambat tanggal 20 Oktober. Kemudian untuk kendaraan, serahkan pada menteri yang baru setelah serah terima. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya pada tanggal 21 serah terima, ya itulah, saudara bisa menyerahkan kendaraan kepada pejabat yang baru. Itulah 7 kebijakan dan instruksi saya dengan niat yang baik agar transisi ini berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan apapun untuk pejabat baru nanti untuk memulai pelaksanaan tugas-tugasnya. Saudara-saudara, ada catatan untuk melengkapi penjelasan saya itu. Yang pertama, karena ini juga diisukan di luar, ini soal penghematan, ya, penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya saudara-saudara, pemerintah itu dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya penghematan. Pada tahun-tahun tertentu bahkan dilakukan pemotongan anggaran. Amat sering kita kembalikan anggaran, karena setelah kita hemat tidak diperlukan lagi. Contohnya tahun ini ada pemotongan anggaran 43 triliun. Contohnya tahun ini yang mestinya gaji presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah 10 tahun tidak naik, harusnya naik. Saya putuskan untuk tidak dinaikkan dulu, karena kita ingin mengamankan APBN kita dan penghematan sehingga tidak menyulitkan pemerintahan yang akan datang. Dan yang penting saudara-saudara, sebenarnya tidak ada niatan dan budaya dari pemerintahan yang saya pimpin ini untuk berboros-boros. Nah, jika pemerintahan Pak Jokowi, saya mendengar setiap hari, ingin melakukan penghematan lagi di masa depan, saya mendukung penuh dan itu baik. Siapa tahu belum berpikir lagi, ada yang bisa dihemat lagi. Sama dengan yang saya lakukan dulu, ketika saya pandang dari pemerintahan sebelumnya, ada yang bisa saya hemat untuk efisiensi anggaran. Jadi niat itu baik dan perlu kita dukung, dan tidak perlu dikontraskan ataupun dihadap-hadapkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Itu bagian dari kesinambungan pemerintahan dan pembangunan, saudara-saudara. Itu catatan yang pertama. Sedangkan catatan yang kedua begini, para menteri itu adalah pembantu presiden dan sebetulnya ya, policy makers, pembuat kebijakan yang mengemban tugas dengan sekuat tenaga agar menghasilkan hasil yang baik. Saya berharap saudara-saudara
saya rakyat Indonesia yang saya cintai untuk tidak menvonis dan menganggap para menteri itu hidup boros dan bermewah-mewah. Terus terang ditinjau dari tanggung jawab, tugas dan status sosial. Sebenarnya gaji dan penghasilan para menteri boleh dikata pas-pasan. Jauh dari gajinya itu luar biasa ataupun melebihi kepatutannya. Dan terus terang saya harus katakan, gaji menteri termasuk gaji presiden dan wakil presiden, termasuk gubernur, bupati dan wali kota, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pejabat negara yang lain, bahkan pejabat jajaran BUMN dan apalagi swasta. Tetapi kami terima apa adanya. Saya juga menyimak para menteri, sebagaimana saya sering dikritik, ya, dihujat, tetapi itu juga kami terima, itu untuk kebaikan, agar presiden dan menteri tidak berbuat salah. Tetapi ingat sekali lagi, mereka menjalankan tugas dengan penghasilan yang diberikan oleh negara seperti itu. Saya hanya mohon pengertian, dan saya harus mengatakan bahwa tidak ada niatan ataupun budaya jajaran pemerintahan termasuk para menteri untuk hidup bermewah-mewah, berboros-boros,